Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz, Season 2. Bagaimana puasa teman? Mendoakan semoga lancar ya. Sedikit lagi, kita akan melewati puasa. Semangat! Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 31. Lagian, kakak kok nyanyi pakai rubah lirik segala? Yang bener itu banyak pohon cemara, bukan banyak pohon gundul. Kalau orangnya marah, gimana coba? Ujar Alika setelah tawanya terhenti. Ia merangkak mendekati putrinya. Enggak bakalan marah kok, saut Safa. Kata siapa enggak bakalan marah? Kata kakak barusan. Lagian orang yang punya lagu juga enggak kenal kakak. Mana mungkin bisa marah? Jawabnya dengan polos. Anak satu ini selalu bicara seperti orang dewasa saja. Iya deh, terserah kakak. Yang penting kakak bahagia, balas Alika. Ia malah ikut duduk di depan kulkas, lalu memotong coklat di tangan Safa, hingga membuat anak itu merengut. Umi. Lupa. Umi minta yang anak cantik. Umi nggak boleh makan coklat, nanti gendut. Safa menasihati ibunya sendiri. Nggak bakalan, ujar Alika. Ih, Umi gendutan tahu. Semenjak Abi pergi kerja, Umi makan coklat terus, terang Safa. Terus kalau Umi gendutan emang kenapa? Tanya Alika lalu menggeser duduknya, mencari spoon cake yang tadi malam baru setengah dimakan. Nanti Abi nikah lagi, celetuk Safa. Alika sontak menoleh dengan mata yang membulat sempurna. Bukannya membuat Safa takut, anak itu malah tertawa melihat ekspresi kaget bercampur marah ibunya. Ah, kakak, dari mana belajar kayak gitu? Nggak boleh loh bilang kayak gitu. Kakak lihat di HP Mbak Nina, jelasnya dengan jujur. Nina memang terkadang saat menyetrika baju di ruangan belakang sambil menonton drama di ponselnya. Ternyata diam-diam bocil ini malah memperhatikan tontonan yang tidak diperuntukkan untuk mereka. Alika akan meminta Nina untuk menutup pintu ruang ketika akan melakukan pekerjaannya. Bisa-bisa otak Safa tercemar jika menonton sinetron ikan terbang yang tidak mendidik untuk anak-anak itu. Safa dan Hana termasuk anak yang mudah menangkap, baik itu soal belajar, obrolan, bahkan tontonan. Itu kenapa Alika dan Sapik sangat menjaga. Mungkin Nina juga tidak tahu jika Safa ikut menonton. Jika tahu, Nina juga pasti tidak akan membiarkan itu. Lain kali nggak boleh gitu ya. Itu bukan tontonan buat anak-anak. Kakak bosen nonton kartun terus, Umi, keluhnya. Meskipun kartun, namun kartun menjadi tontonan Safa. Hana dan Sekil tentu yang ada ilmu agamanya. Mereka tidak akan membiarkan anak-anak menonton kartun lain yang hanya untuk menghibur saja. Alika menghela napas panjang. Daripada nantinya Safa menagih lagi, boneka Barbie berjilbab lebih baik mengalihkan pembicaraan. Kakak, bukannya mau telepon lagi, mau telepon Abi? Tanya Alika. Iya. Oke, tapi beresin dulu bekas coklatnya. Buang ke tempat sampah. Cuci tangan, terus kita telepon Abi. Alika menaruh piring kecil bekas kue yang baru dimakannya itu ke dalam wastafel. Safa mengangguk. Ia menutup kulkas lalu membuang bungkus coklat ke dalam tong sampah sebelum ia naik ke kursi kecil agar bisa mencuci tangan di wastafel. Mereka kembali ke ruangan tengah. Alika meraih ponselnya. Ternyata sudah ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Syapik. Sebelum ke dapur tadi, Alika mengaktifkan mode silent di ponselnya.
Kakak duduk di sini, jangan kemana-mana. Umi ke atas dulu lihat dedek. Iya, Mi. Safa tersenyum lebar, melihat wajah sang ayah di layar ponselnya. Sedangkan Alika berlari ke lantai atas untuk melihat Sekil yang menangis. Sampai di kamar, ternyata sudah ada Bu Rita yang menggendong Sekil. Anak itu mengulurkan tangannya pada Alika minta digendong. Jagoan Umi, kenapa nangis? Kaget ya bangun tidur sendirian. Alika mengusap punggung Sekil agar anak itu lebih tenang. Emang kamu dari mana? Tanya Bu Rita. Dari bawah. Aku lapar jadi makan dulu, jawab Alika. Untung aja pakai penghalang ranjang. Kalau nggak pakai penghalang mungkin Akil udah jatuh. Hana belum bangun, Bu. Belum, dia tidurnya nyenyak banget. Safa kemana? Tadi ibu bangun dia udah nggak ada. Di bawah, Bu, lagi video call sama abinya. Bu Rita langsung menyusul ke bawah karena Safa sendirian dan Nina juga belum kembali. Alika masih menenangkan Sekil yang sekarang tangisnya mulai mereda. Jika seperti ini, Sekil masih mengantuk. Begini nikmatnya jadi ibu rumah tangga. Jadi kalau kalian para suami yang gak menghargai istri atau memanjakannya, kalian sungguh terlalu. Alika sempat memberikan nasihat pada para pembaca. Setelah 2 hari berselang, kini Alika kembali membawa Sekil untuk terapi. Sebenarnya ia malas, tapi mau bagaimana lagi? Tidak mungkin bolos karena Lukas. Untung lo ganteng, kalau enggak gue tabok lo kalau sekali lagi rayu gue. Batin Alika sambil menatap Sekil yang sedang belajar menyusun puzzle bersama Lukas. Ganteng ya mbak, ujar Nina. Ia dari tadi memperhatikan Lukas. Namanya juga cowok, Nin, balas Alika. Mirip opa-opa Korea ya, tapi kulitnya beda. Tapi tetap ganteng kok. Nina dari tadi memuji Lukas. Istighfar, Nin. Tapi kalau mau sikat aja. Astagfirullah. Aku malu lah mbak, apalagi cuma lulusan SMA doang. Sedangkan dia sarjana. Aku tuh bukan levelnya. Begini enaknya memiliki asisten rumah tangga yang usianya tidak jauh beda. Mereka satu frekuensi dan nyambung saat ngobrol. Mbak, aku lupa mau beli tahu gejrot pesanan Bu Rita. Kalau nggak buru-buru bisa habis nanti, ujar Nina. Beli yang di depan itu kah? Iya, aku pernah beli. Rasanya enak kok. Mbak mau titip juga? Boleh, buatkan 2 ya. Buat aku. Ini uangnya. Kamu juga sekalian beli buat Bik Marti juga. Setelah kepergian Nina, kini Alika duduk sendiri. Tidak sengaja tatapannya bertemu dengan tatapan Lukas. Lelaki itu tersenyum manis, lalu mengedipkan sebelah matanya. Ih, kelilipan apa tuh mata atau emang genit? Gumam Alika. Ia mengalihkan pandangannya lebih memilih bermain ponsel. Tak lama Sekil selesai terapi, tapi Nina belum juga kembali. Mungkin mengantri karena biasa di tempat itu selalu banyak pembeli. Untuk Anda, Lukas membelikan sebuah paper bag pada Alika, membuat wanita itu mengernyit. Tidak, terima kasih, jawab Alika. Tidak baik menolak rezeki, Bu. Tenang saja, saya tidak menaburkan pelet di dalamnya. Masih disegel kok. Guraunya dengan senyum lebar, membuat matanya langsung menyipit membentuk bulan sabit. Anda yang mengatakannya sendiri, saya tidak mengatakannya, sangkal Alika. Dengan Anda menolak ini berarti Anda takut. Lukas malah semakin menantang. Alika akhirnya mengambil paper bag yang ia tidak tahu isi dalamnya itu. Daripada memperpanjang obrolan, lebih baik diambil. Baru ia memberikannya pada orang lain. Terima kasih, ujar Alika, ketus lalu melongos. Kembali kasih. Alika berjalan agak cepat,
Bahkan Sekil sampai sedikit berlari, mengikuti langkah sang ibu. Sampai di parkiran, Alika kaget saat melihat Syafiq turun dari mobil dan berjalan mendekatinya. "Loh, Mas kok di sini?" tanya Alika. Pasalnya tadi pagi, Syafiq sudah berangkat bersama supir baru, tapi sekarang lelaki itu sudah ada di hadapan Alika. "Mau jemput kalian." Syafiq langsung mengendong Sekil. "Tapi kan aku diantar Nina." "Ya nggak apa-apa, Nina bisa pulang sendiri kan. Kalian ikut mobil Mas aja." Alika mengikuti langkah Syafiq yang berjalan kembali menuju mobil. "Kenapa Mas nggak kerja?" "Ini tanggal merah." Dahi Alika berkerut. "Masa sih? Aku nggak tahu, nggak pernah lihat tanggal juga." Syafiq tidak menjawab apapun lagi. Alika sudah mengatakan ada Nina jika mereka pulang lebih dulu. Sampai di rumah, Alika penasaran langsung membuka isi paper bag dari Lukas. Matanya langsung berbinar melihat semua makanan kesukaannya. Ia bahkan tidak peduli Lukas tahu dari mana soal itu. Yang terpenting, Alika merasa mendapatkan belahan jiwanya kembali. Karena Syafiq sering melarang Alika untuk membeli cemilan semacam ini. "Mas kan udah bilang gak boleh beli cemilan kayak gitu," tegur Syafiq. "Aku gak beli kok," jawab Alika. "Terus kalau gak beli dapat dari mana?" Alika tersenyum jahil. Jarang-jarang ia mengerjai suaminya. "Dari babang tampan." Sebelah Ali Syafiq menukik. "Siapa itu?" "Cowok genit yang kita omongin itu loh Mas. Masa kamu gak inget?" Syafiq duduk di sebelah Alika dan mengambil cemilan itu lalu membukanya. Tanpa diduga, Syafiq memakannya tanpa menoleh pada Alika. "Mas, itu pedes loh, nanti sakit perut." Alika memperingati karena tahu suaminya tidak bisa makan pedas. Apalagi Alika melihat keripik itu level 10 pedasnya. Syafiq sampai terbatuk-batuk karena merasa pedas menyengat sampai ke dalam hidungnya. "Tuh kan, aku bilang juga apa." Alika sebenarnya ingin tertawa, tapi kasihan. Ia sudah menduga jika Syafiq pasti cemburu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.